Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari D3 Manajemen Pemasaran Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Vokasi, dan di sini kami akan mempresentasikan untuk memenuhi mata kuliah komunikasi pemasaran terpadu. Dan di sini saya nggak sendirian, saya bersama teman-teman saya yaitu Saya Zakia Sinta Amalia, NIM 45. Saya Heru Aditya Prasetyo, NIM 068. dan saya sendiri Alfiur Hayati, NIM 61. Dan berikut adalah presentasi kami. Komunikasi Pemasaran Terpadu Manajemen Pemasaran Angkatan 2019. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai Creative Strategy, Planning and Development yang terdiri dari Advertising Creativity, Planning Creative Strategy and Creative Process, dan Creative Development. The importance of creative in advertising merupakan sebuah iklan yang bagus, itu iklan yang menunjukkan kegembiraan untuk dilihat atau menarik untuk dilihat, karena dalam pembuatan iklan tersebut khususnya iklan TV itu biasanya butuh uang sekitar 1 juta US dollar, sehingga dibutuhkan strategi dan eksekusi yang kreatif untuk menjadikan iklan itu sebagai pusat dalam perhatian dan keberhasilan dalam suatu produk atau layanan. Next. What is creativity? Kreativitas adalah suatu istilah yang paling umum digunakan dalam periklanan. Orang-orang mengembangkan iklan, dan iklan dikenal sebagai tipe kreatif. Banyak biro iklan yang mengembangkan reputasi untuk kreativitas mereka. Jadi mereka melakukan branding untuk biro-biro iklan tersebut. Mungkin begitu banyak perhatian terfokus pada konsep kreativitas karena banyak orang memandang tentang khusus yang diberikan kepada mereka dan mengembangkan pesan iklan sebagai sesuatu yang kreatif. Selanjutnya ada different perspective on advertising creativity. Perspektif tentang kreativitas periklanan sering kali bergantung pada peran seseorang. Studi dari Elizabeth Hirschman meneliti persepsi berbagai individu yang terlibat dalam pembuatan proyeksi iklan TV, termasuk tipe manajemen dalam manajer merek dan eksekusi akun, dan materi iklan, sutradara seni, copywriter, direktur komersial, dan produser. Dia menemukan bahwa manajer produk dan eksekutif akun melihat iklan sebagai alat promosi dan tujuan utamanya adalah untuk mengomunikasikan kesan baik pada pasar. Mereka percaya jika iklan harus dievaluasi dalam hal apakah memenuhi tujuan pemasaran dan komunikatif dengan klien. Determinant of creativity. Kreativitas periklanan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, unik, dan suatu yang relevan dan dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah komunikasi. Penentu utama kedua dari aktivitas adalah relevansi, yang mencerminkan sejauh mana berbagai elemen iklan tersebut bermakna, berguna, berharga bagi konsumen. Smith dan kawan-kawan menunjukkan bahwa relevansi dapat dicapai dengan dua cara. Relevansi iklan ke konsumen mengacu pada situasi di mana iklan mengandung elemen eksekusi yang berarti bagi konsumen. Selanjutnya ada planning, creative strategy, and creative process. The Creative Challenge. Mereka yang bekerja dari sisi kreatif periklanan sering menghadapi tantangan yang nyata, tantangan terhadap suatu iklan. Maksudnya, mereka harus mengambil semua penelitian, ringkasan kreatif, pernyataan strategi, tujuan komunikatif, dan masukan, dan mengubahnya menjadi pesan iklan. Jadi seorang yang kreatif dalam
Untuk mencapai tantangannya tersebut harus melakukan penelitian, ringkasan kreatif, pernyataan strategi, tujuan, dan masukan untuk membuat pesan iklan tersebut tersampai pada konsumen. Selain itu, tugas mereka adalah menulis salinan, mendesain tata letak, dan ilustrasi, memproduksi iklan yang secara efektif mengkomunikasikan tema yang sentral. Tema yang sentral di sini diartikan sebagai tema yang terpusat dari suatu iklan yang akan disampaikan kepada masyarakat. Dan daripada hanya menyatakan fitur atau manfaat produk atau layanan, mereka harus memasukkan pesan iklan ke dalam bentuk yang akan menarik minat audiens dan membuat iklan mudah diingat oleh konsumen. Tugas tim kreatif itu menantang karena setiap situasi pemasaran berbeda dengan setiap kampanye atau iklan yang mungkin memerlukan pendekatan kreatif yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada mengambil resiko kreatif. Banyak para agensi periklanan itu menganggap bahwa mereka berpendapat bahwa penting bagi klien itu untuk mengambil beberapa resiko jika mereka menginginkan terobosan iklan yang diperhatikan oleh konsumen. Salah satu contoh perusahaan Wieden Kennedy, sebuah agensi iklan, mereka mengatasi atau mempunyai klien yang brand terkenal yaitu Nike dengan slogan mereka Just Do It. Klien seperti Nike, mereka itu berani mengambil risiko dan mengikuti sistem prioritas dari agensi yang menempatkan karya kreatif itu di urutan pertama dan hubungan klien-agen di urutan kedua. Selanjutnya ada perdebatan abadi antara periklanan kreatif versus penjualan keras. Beberapa sering terjadi perdebatan bagaimana iklan itu, ada yang berpendapat iklan itu mereka hanya ingin memindahkan produk. Ada juga yang berpendapat bahwa iklan itu harus menggerakkan orang. Perdebatan yang lain yaitu dari para penyair atau pendukung kreativitas. Mereka berpendapat bahwa iklan harus membangun ikatan emosional antara konsumen dan merek atau perusahaan yang melampaui iklan tersebut. Sedangkan pendapat dari rasionalis, mereka berpendapat kalau iklan itu harus menjual produk atau layanan. Semakin banyak nilai jual atau informasi dalam iklan tersebut, maka peluangnya untuk mendapatkan konsumen atau menggerakkan konsumen terhadap produk tersebut semakin besar. Personil kreatif. Personil kreatif adalah orang yang bergerak di bidang kreativitas iklan. Kebanyakan dari mereka itu berlatar pendidikan di bidang non-bisnis seperti seni, sastra, musik, humaniora, atau jurnalisme. Sehingga minat dan perspektif mereka terhadap bisnis itu berbeda dengan para manajer yang dengan latar pendidikan bisnis. Kebanyakan orang-orang kreatif itu cenderung lebih abstrak, kurang terstruktur, terorganisir, atau lebih konvensional dalam pendekatan terhadap suatu masalah, sehingga mereka lebih sering mengandalkan intuisi daripada logika. Lalu pada proses kreatif, menurut James Webb Young, yaitu mantan wakil presiden kreatif di agensi William Thompson, mengemukakan 5 langkah proses kreatif. Yang pertama, immersion, yaitu mengumpulkan bahan mentah dan informasi melalui penelitian latar belakang. Lalu dipelajari lebih dalam masalah-masalah tersebut. Yang kedua, digestion, mengambil informasi, dikerjakan, lalu berpikir terhadap masalah tersebut. Yang ketiga, incubation, menempatkan masalah dari yang sudah didapatkan dari proses immersion dan digestion terhadap pikiran sadar mereka dan menyerahkan seluruh informasinya itu ke alam bawah sadar untuk melakukan pekerjaan. Tahap yang keempat yaitu illumination, lahirnya sebuah ide. Mereka seperti eureka, aku memilikinya. Gitu. Yang kelima ada reality or verification, mempelajari ide tersebut
untuk melihat apakah masih terlihat bagus atau memecahkan masalah-masalah, kemudian membentuk ide untuk kegunaan produk. Lalu terdapat proses perencanaan akun. Perencanaan akun itu memainkan peran penting dalam pengembangan strategi kreatif, yaitu dengan mengerahkan proses dari sudut pandang para pelanggan. Perencana akun akan bekerja dengan klien serta personel agensi lain seperti tim kreatif dan spesialis media. Tugasnya yaitu menyediakan semua informasi yang mereka perlukan bagi pengambil keputusan untuk membuat keputusan serta bertanggung jawab atas semua penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif, yang dilakukan selama pengembangan kreatif, proses kreatif. Selanjutnya, yaitu masukan untuk proses kreatif. Ada persiapan, inkubasi, dan penerangan. Penelitian latar belakang, seringkali spesialis kreatif itu harus berpengetahuan luas tentang tren umum, kondisi, dan perkembangan di pasar, serta penelitian mengenai pendekatan atau teknik periklanan tertentu yang mungkin lebih efektif. Masukan untuk pra-perencanaan umum itu dapat mencakup buku, majalah, publikasi perdagangan, website, jurnal ilmiah, gambar, dan layanan clipping yang mengumpulkan dan mengatur majalah, surat kabar, artikel online tentang produk atau layanan pasar, dan kompetisi. Lalu untuk masukan proses kreatif, tahap proses verifikasi dan revisi. Tahap verifikasi dan revisi dari proses kreatif yaitu mengevaluasi ide-ide yang dihasilkan. Teknik yang digunakan pada tahap ini yaitu termasuk kelompok terarah untuk mengevaluasi konsepnya, ide, atau tema kreatif, studi komunikasi pesan, tes portofolio, dan langkah-langkah evaluasi seperti profil reaksi dari pemirsa. Tim kreatif itu dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana iklan TV dapat berkomunikasi pesannya dengan meminta anggota pasar sasaran mengevaluasi iklan tersebut di storyboard. Storyboard itu adalah serangkaian gambar yang digunakan untuk menyajikan rencana visual atau tata letak dari komersial yang diusulkan. Nah, jadi kan Heru udah menjelaskan nih tentang apa itu kreatif, terus Cinta juga udah jelasin apa sih kreatif proses itu, gimana sih kreatif proses itu, dan gimana planningnya. Nah, sekarang aku akan mencoba menjelaskan tentang creative strategy development, yaitu tentang gimana sih cara mendevelop kreatif strategi dan bagaimana sih cara mengembangkannya gitu ya. Let's next to the first point. Jadi ada yang namanya kampanye periklanan, di mana kampanye ini sebagian besar iklan adalah bagian dari serangkaian pesan yang membentuk IMC atau kampanye iklan yang didasarkan pada suatu tema atau ide yang sentral gitu. Nah, tema kampanye itu biasanya diungkapkan melalui slogan dan tagline. Pengembangan strategi kreatif dipandu oleh tujuan dan sasaran tertentu yang didasarkan pada sejumlah faktor termasuk audiens target, masalah dasar yang harus diatasi oleh iklan, tujuan yang ingin dicapai, dan ide penjelasan utama atau manfaat utama iklanan yang ingin dikomunikasikan. Lalu ada yang namanya creative brief, yaitu ini tuh poin-poin yang harus menjadi elemen dasar dari strategi kreatif kita. Yang pertama ada isu dasar yang harus ditangani. Lalu ada tujuan periklanan, ada kalayak sasaran, ide penjualan utama, pernyataan strategi kreatif, informasi pendukung, dan yang terakhir jadwal. Di mana jadwal ini nanti kita bisa tahu nih kapan sih kita harus melakukan apa, kita melakukan apa, jadi semuanya itu akan runtut gitu. Lalu ada pencarian untuk ide penjualan utama. Nah, bagian ini termasuk bagian terpenting dari strategi kreatif, yaitu menentukan tema sentral yang akan menjadi ide dari penjualan kita. Gitu. Nah, beberapa pakar periklanan tuh berpendapat bahwa kalau misal kampanye iklan itu mau efektif,
kampanye itu harus mengandung gagasan besar yang bakal menarik perhatian konsumen, mendapat reaksi, dan membedakan produk atau layanan pengiklan dari produk pesaing gitu. Jadi di sini tuh kita harus benar-benar tahu nih kampanye yang kayak gimana sih gitu, yang orang-orang tuh bakal rela untuk diem dulu, untuk sejenak berhenti dulu dari pekerjaan dan atau aktivitasnya untuk mendengarkan kampanye itu tuh yang kayak gimana gitu. Dan kampanye yang yang berbeda dari produk pesaing itu yang kayak gimana gitu, yang bisa menjadikan produk kita tuh lebih baik daripada produk pesaing. Lalu ada juga yang terakhir ini ada mengembangkan ide penjualan. Nah sebenarnya tuh ada banyak banget cara yang dapat dilakukan untuk mencari ide-ide besar. Namun, secara bertahun-tahun nih, pendekatan self-seek telah muncul dan dapat memandu pencarian 5 tim untuk ide penjualan utama. Dan itu berpeluang besar untuk mendapatkan periklanan yang sangat efektif. Nah, lalu di antara 4 pendekatan yang dikenal itu ada evaluasi penjualan unik, memakai citra merek, menemukan drama yang melekat, dan menentukan posisi yang benar gitu. Nah, agar pendekatan RIF berhasil, harus ada atribut atau produk layanan yang benar-benar unik gitu, supaya beda sama produk yang lain. Lalu harus jelas juga nih manfaatnya apa gitu, atau keunggulan bawaan yang dapat digunakan untuk ngeklaim. Jadi kita tuh bisa ngeklaim kalau oh ini loh produk aku tuh bisa memberikan kamu manfaat bla 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 gitu. Nah, yang aku tadi bilang di sini tuh dapat dilakukan dengan pendekatan USP, menciptakan citra merek, atau menemukan drama inherent. Kalau yang terakhir ada pendekatan kontemporer ide besar, di mana di sini itu pengiklan menghadapi tantangan yang sangat besar dalam mencari ide-ide dan harus melampaui media massa tradisional. Jadi nggak cuman menggunakan teknik tradisional aja, tapi mereka harus mengembangkan ide-ide besar dan juga harus berdialog nih dengan mereka. Lalu banyak pendekatan yang telah berhasil dan baik dalam dunia periklanan cetak dan televisi tradisional yang berpusat pada media. Mungkin ada yang efektif, ada yang enggak ya. Jadi harus benar-benar bisa disesuaikan sama kehidupan konsumen saat ini, atau apa sih yang dibutuhin dan value apa yang bisa kita berikan sehingga konsumen tuh benar-benar mau sama produk kita gitu. Ya, jadi that's all. Tapi sebelum aku menutup presentasi ini, ada satu quote dari Edward G. Bono, yaitu creativity is the most important human resource of all. Without creativity, there will be no progress and we will be forever repeating the same patterns. Jadi dengan kreativitas itu kita bisa melakukan sesuatu yang baru, kita bisa menggagaskan ide baru, dan itu bisa menjadi sebuah pencetus hal-hal baru mengagumkan lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri. Bye-bye.